Kebarenan? Kok ada kabarnya kita ya? Mana? Coba lihat. Ini Irfan yang mana? Irfan angkatan kita. Coba lihat videonya lah, nggak nampak. Tuh. Hoi, ngapain kalian gosip ya? Pas kali itu aja. Sini. Jangan-jangan gosipin aku lagi. GR kali lah. Dan, Cak cerita dulu. Kan Ki kan kawan dekatnya si Irfan. Gimana? Aku tengok di scroll Instagram si teman itu. Gimana ya masalah nikah dia? Aku kurang tahu juga, soalnya dia baru undang aku itu 2 hari yang lalu, sehari sebelum acara itu. Berarti Ki datang acara nikahnya dia ya? Ya datanglah, kan diundang. Kok nggak di-upload di IG? Tahu lah, lagi kering. Ke kampus nih kan mau cari koneksi wifi gratis. Ya udah ada fotonya nggak? Mau lihat dong. Bentar ya, lihat dulu. Ada nih, satu. Satu aja sih. Bukannya sama pacarnya si Mia tuh dia nikah? Bukan, sama Mia kan setahu aku dia udah selesai setahun yang lalu. Jadi nggak lama setelah dia sama Mia, dia kayak ada ikut ta'aruf gitu. Aku juga kurang tahu ta'aruf gimana. Lama dia ikut sampai berkali-kali gitu. Kalau dia lihat kan muka istrinya kan kayak anak-anak maba gitu ya. Sekarang lagi musim kali kayak gitu ya. Masih muda udah nikah. Ish. Biasa sih. Kan kalau kita nengok di artis-artis Instagram itu kan enak kali hidupnya. Udah dapat suami ganteng, anaknya unyu-unyu. Aku punya kalau ada yang halal ini sekarang. Langsung aku juga mau dong. Sama aku aja, mau nggak? Mabok kalian ya. Kalau di Instagram kan dikasih nampak yang senang-senangnya aja. Yang berantem-berantem mana dikasih lihat. Kepon, niat mau nikah muda tapi proposal skripsi belum bisa. Iya juga sih. Pak. Bang. Pak, Ini Asri sama Bian yang mau konsul ya? Iya, Prof. Ayo masuk. Ngapain kalian? Konsul apa? mau konsul di skripsi lah. Ikut lah. Mungkin ada bahan. Ya nggak ada sih. Boleh kan Prof ikut? Boleh, Biar rame aja. boleh. Makin rame kan makin banyak pikiran, makin banyak ide. Ayo. Baik. Oke, Prof. Assalamualaikum. Silakan duduk. Baik, Prof. Nih, pas sekali juga ada Bu Raudah nih. Jadi Bu Raudah ini dosen psikologi, seorang psikolog juga. Jadi kita nanti juga bisa tanya-tanya, siapa tahu judul skripsi kalian juga ada kaitannya dengan psikologi. Jadi ini Asri, Bian mau konsultasi skripsi nih Bu Raudah. Kalau Dana cuman mau dengar-dengar aja katanya. Tuh. Ini rencana mau nulis tentang apa nih? Kalau misalnya tentang nikah muda gimana ya, Prof? Karena kan sekarang lagi hits kali nih sama orang-orang nikah muda. Terus lagi booming kali tentang ta'aruf gitu, Prof. Iya, Prof. Pada lagi viral semua. Sebenarnya gimana sih konsep nikah lewat ta'aruf itu, Prof? Ya, ta'aruf itu kan sebenarnya kalau dari kata-katanya itu artinya kan saling mengenal ya, sebuah proses pengenalan baik kedua individu maupun keluarga sebelum melangsungkan pernikahan. Tetapi sebenarnya proses mengenalnya itu karena memang ingin serius ya harus dipersiapkan juga. Artinya bukan uji coba gitu ya, bukan for fun, tapi betul-betul sesuatu yang serius nanti menuju ke jenjang pernikahan. Nah, idealnya seperti itu, karena kan memang dari awal melibatkan para pihak, ada orang tua di sana, dan seperti itulah kira-kira kalau ta'aruf. Terus apa bedanya nikah ta'aruf sama pacaran? Pacaran. Sebenarnya kan istilahnya pacaran itu secara definisi teori kan nggak ada pacaran studies gitu ya, studi tentang pacaran. Tapi dalam semua budaya dan kehidupan sosial masyarakat di dunia itu ada mungkin dating namanya kan, perkenalan atau yang ada yang menerjemahkan berkencan. Jadi pacaran itu ekstrimnya itu jauh sekali, dari yang mulai tidak begitu dekat kenal sampai yang kenal dekat sekali dan berinteraksi secara dekat itu masih dalam satu konsep pacaran namanya, seperti itu kan. Tapi kalau misalnya ta'aruf itu tadi sudah lebih kepada ini pelibatan para pihak yang memang nanti mengarahnya
serius ke pernikahan. Tapi moga kedua ini jangan dicampur aduk gitu kan. Seolah-olah ini sebenarnya berpacaran tapi menggunakan istilah ta'aruf ya. Karena pada prinsipnya itu memang beda, dalam pelaksanaannya juga seperti itu. Ya, karena kalau misalnya kita bicara pernikahan kan tidak serta-merta ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan ya. Nah, Bu Roda ini paling tahu, soalnya banyak kajian-kajian Bu Roda yang terkait dengan pernikahan ya, Bu Roda ya. Ya, mungkin di antara persiapan-persiapan yang perlu dilakukan, pastinya salah satunya itu berhubungan dengan persiapan psikologis itu ya. Iya kan Bu Roda? Iya, betul sekali. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Seperti kesiapan emosi. Nah, kesiapan emosi di sini ada dua. Kesiapan dalam hal kemampuan empati. Kemampuan empati ini terkait dengan kesiapan psikologis masing-masing individu itu untuk memahami perbedaan. Pastinya akan ada perbedaan-perbedaan di dalam rumah tangga. Kesiapan untuk berkomitmen. Ini penting, kenapa? Pernikahan itu adalah masa yang panjang. Kemudian yang pasti siap untuk mencintai. Oke, ya kan? Yang kedua itu kesiapan terkait dengan kemampuan untuk mengenal dan mengelola emosi diri. Ini juga penting. Kenapa? Kita harus bisa tahu kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian kita juga tidak boleh gampang marah, karena ini juga akan terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan pasangan. Nah, kedua itu ada kesiapan peran. Nah, terkait dengan kesiapan peran, kalian juga pasti sudah tahu. Setelah menikah kita akan ada peran baru. Peran menjadi istri atau suami. Ini terkait hak dan tanggung jawab dan juga terkait dengan kewajiban setelah menikah. Nah, tidak hanya itu, perannya juga nanti akan berkembang menjadi peran-peran yang lebih luas. Seperti peran menjadi menantu dan mertua. Begitu ya kan, Bu? Iya, betul. Jadi kalau kita sudah menikah itu kan kita menjadi bagian dari keluarga yang besar yang lainnya juga. Dan memiliki tanggung jawab yang menjadi berbeda ya, termasuk menjadi bagian masyarakat yang dianggap lebih punya apa istilahnya itu peran-peran sosial ya yang harus juga dipertimbangkan. Dan selain itu, kalau misalnya kalian melihat bahwa pernikahan itu hanya cukup dengan cinta dan kasih sayang, itu kayaknya keliru. Soalnya nanti kalau misalnya mau bayar listrik pakai cinta nggak diterima, bayar air pump pakai kasih sayang nggak bisa juga seperti itu. Jadi harus ada kesiapan secara finansial dan ekonomi. Itu juga penting karena itu adalah bagian dari tanggung jawab ya yang juga harus menjadi pertimbangan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Banyak sekali kan? Kalau kita berbicara tentang perkawinan, banyak sekali aspek dan sisi yang bisa dilihat untuk menjadi judul skripsi. Termasuk belum lagi bicara budaya Aceh. Tadi kan tanya pacaran. Ta'aruf dalam istilah tradisi budaya Aceh itu namanya cahrot. Cahrot itu artinya kan membuka jalan ya, dan ada biasanya mak comblang. Tapi mak comblang serius, selangki istilahnya. Tuh banyak sekali. Jadi kalau misalnya mau lihat peran selangki di masa zaman milenial dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perubahan, itu kan menjadi sesuatu yang bisa dikaji juga untuk judul skripsi kalian. Gimana? Baik, Prof. Nanti kami siap ya proposalnya. Iya, saya tunggu. Jangan sampai nanti yang datang surat undangan duluan, gitu ya. Oke, makasih banyak, Asri, Bian.